Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada siang hari di tanggal 29 Oktober 2021, saat istirahat siang, seorang petani di desa Puyan Taiping, Taiwan, sebut saja bernama Ding, sedang pergi mengunjungi teman-temannya. Namun saat pulang, ketika melewati sungai Dongluosi, samar-samar dia melihat ada sesuatu yang mengambang di sungai. Pada awalnya dia mengira jika benda tersebut adalah boneka yang hanyut, tetapi ketika dilihat dari dekat dan ada banyak ikan mengelilinginya, saat itulah Ding sadar jika yang mengambang itu bukanlah boneka, melainkan jasad seseorang. Ding pun menghubungi polisi yang tiba dengan membawa forensik serta medis dan segera mengevakuasi korban. Walaupun korban ditemukan di sungai yang dangkal, namun tidak mudah untuk mengeluarkannya karena pada bagian kakinya dalam kondisi terikat yang diikatkan pada sebuah batako yang memiliki dua lubang dan salah satu lubang tersebut terkubur di dasar sungai. Melihat kondisi jasad, polisi menyadari bahwa ini bukan kecelakaan biasa karena selain kakinya, tangan korban juga diikat dan dibungkus dengan kantong plastik hitam. Yang setelah kantong tersebut dibuka, tampak mata serta mulut korban juga ditutup menggunakan lakban. Dalam cerita legenda di Taiwan, jasad dalam kondisi mata dan mulut ditutup tidak akan dapat menemukan pembunuhnya sehingga hantunya tidak akan bisa kembali untuk melakukan balas dendam. Saat itu forensik cukup kesulitan untuk melakukan identifikasi akibat jasad yang terendam dalam waktu lama sehingga kulitnya sudah mengalami pembusukan parah serta wajah bengkak tidak berbentuk. Sang dokter bahkan berkali-kali mencoba untuk mengambil sidik jari korban. Namun, mereka hanya berhasil mendapatkan sidik jari manis di tangan kiri, sedangkan 9 jari lainnya sudah tidak terdeteksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa korban bukan merupakan warga desa itu. Sidik jari tersebut dinyatakan milik seorang pria bernama Zhang Kaijun yang berasal dari Taichung, Taipei. Polisi tidak butuh waktu lama untuk melakukan identifikasi karena sidik jari pria itu telah terdaftar di catatan kriminal kepolisian atas beberapa kasus yang pernah dilakukannya. Dengan berkedok pengusaha, Kaijun melakukan penipuan tingkat tinggi yang tergabung dalam sebuah grup penipuan bernama Z. Ketika polisi memberitahu serta meminta keluarganya untuk melakukan identifikasi, saat itulah mereka baru mengetahui bahwa Kaijun sendiri telah dilaporkan sebagai orang hilang pada pertengahan bulan itu di kepolisian Taichung. Putra tunggalnya bahkan kebingungan mengapa jasad ayahnya ditemukan di desa kecil pegunungan yang jauh dari Taichung. Menurut sang putra sebut saja bernama Anton, terakhir kalinya dia berkomunikasi dengan ayahnya pada tanggal 15 Oktober. Saat itu, Kaijun memberitahu bahwa akan keluar kota bersama pacarnya. Namun ketika beberapa hari kemudian Anton tidak mendengar kabar dari ayahnya, dia pun menghubungi pacar ayahnya yang bernama Lin Suyu. Wanita itu mengaku jika Kaijun meninggalkannya setelah mereka bertengkar dan dia telah berusaha mencarinya, tetapi Kaijun tidak berhasil ditemukan. Keterangan ini terdengar tidak masuk akal, sehingga Anton yang tidak percaya dan merasa wanita itu telah berbohong, pada akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan ayahnya. Anton juga memberitahu bahwa beberapa hari setelah ayahnya menghilang, dia menemukan telah terjadi beberapa kali penarikan uang dari kartu ATM milik Kaijun yang rekeningnya dibuat atas nama Anton, yang semua notifikasi transaksi juga terkoneksi ke nomor ponsel Anton, sehingga setiap kali terjadi penarikan uang, Anton selalu menerima SMS pemberitahuan. Polisi pun melacak CCTV ATM dan melihat penarikan uang tersebut dilakukan oleh dua orang wanita yang memakai masker serta topi untuk menutupi wajah mereka.
Keduanya tampak berkali-kali melakukan penarikan di beberapa ATM yang berbeda. Ketika polisi sedang menyelidiki identitas para wanita itu, tiba-tiba salah seorang teman Kaijun, sebut saja bernama Ching, memposting sebuah foto di media sosial yang memperlihatkan saat Kaijun sedang bersama Lin, kekasihnya. Di bawah foto itu, Ching menceritakan tentang kisah cinta Kaijun dan Lin yang berakhir tragis. Menurut Ching, beberapa waktu setelah mereka berpacaran, Kaijun dan Lin hidup bersama. Namun pada satu waktu, ada 6 orang pria yang datang ke rumah mereka dan mengaku sebagai sepupu Lin. Mereka mengatakan bahwa keluarga Lin tidak mengizinkan putrinya hidup bersama Kaijun dan kedatangan mereka untuk menjemput wanita itu. Karena menghormati keluarga Lin, Kaijun pun membiarkan wanita itu pergi. Tetapi ketika 6 orang pria tersebut juga akan membawa BMW Lin, Kaijun pun menolak karena dialah yang telah membeli mobil itu. Tetapi perpisahan pasangan itu hanya terjadi sebentar saja, karena tidak lama setelahnya, di saat Kaijun sedang hangout bersama teman-temannya di sebuah restoran, tiba-tiba wanita itu datang menemui Kaijun. Dan karena keduanya memang belum putus, sehingga di malam itu mereka kembali menghabiskan waktu bersama-sama. Di akhir postingannya, Ching mengatakan jika Kaijun berpamitan akan keluar kota bersama kekasihnya dan mereka berjanji akan kembali bertemu setelah kepulangannya nanti. Tetapi sayangnya, Kaijun justru pulang dalam keadaan telah meninggal. Ching juga berasumsi bahwa kemungkinan Lin telah membuat jebakan untuk menyakiti Kaijun, dan Ching juga mengingatkan orang-orang untuk berhati-hati dengan wanita itu. Foto serta postingan tersebut dengan cepat menarik perhatian polisi. Mereka memperhatikan bahwa dari postur tubuhnya, Lin tampak sangat mirip dengan salah satu wanita yang terekam dalam CCTV. Dan sebagai orang terakhir yang melihat Kaijun, polisi pun mulai menyelidiki latar belakangnya. Lin yang berusia 30 tahun merupakan pegawai hotel Yinenjing. Ketika mulai bekerja 3 tahun sebelumnya, dari postingan pertama di medsos Lin hingga di awal 2020, tampak tampilannya seperti laki-laki dengan rambut pendek yang rapi. Di sana dia seringkali membagikan konten tentang pernikahan sesama jenis. Dan dari obrolannya dengan salah seorang teman, Lin bahkan berharap jika di kehidupan selanjutnya dia ingin menjadi laki-laki. Pada postingan terakhir di bulan yang sama, dia hanya memposting sebuah foto saat sedang bersama temannya. Dan selama 9 bulan ke depan, Lin tidak pernah memposting apapun. Tetapi pada bulan Oktober, dia kembali memposting sebuah foto yang di sana tampilan Lin berubah drastis. Dia memiliki rambut panjang, memakai pakaian wanita serta make up yang membuatnya tampak sangat cantik dan feminim. Dengan tampilan baru ini, banyak orang-orang yang terpesona dan seketika membuat Lin menjadi idola baru di hotel tempatnya bekerja, serta juga di media sosial. Begitu pula dengan Kaijun yang dalam waktu singkat terpana asmara ketika pertama kali melihat wanita itu. Dan tanpa buang waktu, dengan cepat dia mendekati Lin dan mengajaknya berpacaran. Entah karena terlalu cinta atau karena kilaf, dia pun memberikannya uang jajan per bulan sejumlah 48 juta, barang-barang mewah, serta sebuah mobil BMW Sport keluaran terbaru. Namun dalam medsosnya, walaupun Lin sering memposting mobil tersebut, tetapi dia tidak pernah berfoto dengan Kaijun. Dan dalam semua akunnya, dia menuliskan statusnya sebagai wanita single, seolah menyembunyikan hubungannya dengan sang duda kaya. Kaijun tentunya tidak curiga, karena walaupun tajir, dia tidak terlalu update dengan teknologi, sehingga tidak memiliki akun media sosial dan tidak tahu apa kegiatan Lin di halaman medsosnya. Tetapi bagi teman-teman Kaijun yang memiliki medsos, mereka mengetahui hal tersebut dan menduga jika Lin adalah seorang biseksual. Mereka pun menyarankan agar Kaijun tidak terlalu bucin, tetapi pria itu tidak peduli
karena menganggap jika semua orang tentunya punya masa lalu. Pada awalnya mereka menduga jika hubungan itu telah berakhir ketika para sepupu Lin menjemput wanita itu untuk dibawa pulang. Namun ternyata mereka kembali bersama dan tidak lama setelahnya Kaijun ditemukan tewas di desa kecil pegunungan. Ketika beberapa orang petugas menjemput Lin untuk diinterogasi, dia bersikap santai seolah tidak terjadi apa-apa dan bersedia datang ke stasiun. Di sana dia terlihat sangat tenang dan justru bertanya tentang pacarnya yang hilang, serta apa hubungannya dengan kasus tersebut sehingga dia juga diinterogasi. Polisi pun mengatakan jika mereka hanya butuh sedikit informasi tentang apa yang terjadi di tanggal 15 Oktober, tepat setelah Kaijun berpamitan pada putranya. Lin pun menjelaskan jika di hari itu mereka berangkat ke kampung halamannya di Lukang Changhua yang berada di sebelah timur Taiwan. Sesampainya di sana, mereka membawa semua keluarga Lin, termasuk orang tua dan adik laki-lakinya, untuk jalan-jalan ke pantai sambil menikmati sunset. Namun di tengah perjalanan menuju pantai, Lin dan Kaijun pun bertengkar hanya karena masalah sepele. Tetapi karena kesal, Kaijun pun menurunkan Lin serta keluarganya dan pergi meninggalkan mereka di pinggir jalan sehingga mereka menaiki kendaraan umum untuk kembali pulang ke rumah. Walaupun telah diperiksa selama beberapa jam, tetapi Lin masih berusaha mengelak serta memasang wajah polos dan lugu demi menghindari menjawab pertanyaan polisi. Untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Lin bahkan setuju ketika polisi ingin menggeledah rumahnya. Saat itu dia sangat yakin akan lolos dari segala tuduhan karena semua bukti telah dibuang ke sungai. Selama interogasi berjalan, Lin tidak tahu bahwa sehari setelah Kaijun menghilang, polisi telah menemukan mobilnya di daerah Taichung dalam kondisi tidak terkunci dan kuncinya tergeletak di dashboard. Yang setelah dilakukan pemeriksaan pada bagian interior mobil, polisi tidak menemukan sesuatu atau jejak yang mencurigakan yang tentunya sulit untuk dikaitkan dengan Lin. Sedangkan dalam penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan baju serta sendal yang sama persis seperti yang dipakai oleh salah seorang wanita dalam CCTV. Namun ketika polisi menunjukkan pakaian tersebut, lagi-lagi Lin berhasil mengelak dengan tidak menunjukkan reaksi apapun, sambil mengatakan bahwa model baju itu pasaran sehingga banyak orang yang memilikinya. Dan hal tersebut juga tidak bisa membuktikan jika dia adalah orang yang berada di ATM. Karena gagal menanyai Lin, polisi pun memeriksa rute perjalanan pasangan ini di tanggal 16 Oktober. Melalui rekaman CCTV yang ada di sepanjang jalan rumah keluarga Lin hingga ke pantai yang akan mereka datangi, polisi menemukan kejanggalan pada pengakuan Lin sebelumnya. Jarak antara rumahnya dan pantai hanya sekitar 5 menit berkendara. Tetapi Lin mengaku bahwa sebelumnya mereka berjalan-jalan selama 1 jam sebelum akhirnya Kaijun meninggalkan mereka di pinggir jalan. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa mereka bukan jalan-jalan, melainkan pergi ke suatu tempat dan berhenti dalam waktu lama untuk melakukan sesuatu. Dan secara kebetulan, TKP penemuan jasad Kaijun juga berada di dekat area tersebut. Saat Lin kembali ditanya, dia masih pura-pura tidak tahu dan menolak menjawab pertanyaan. Namun polisi yang kesal pada akhirnya memperlihatkan foto jasad Kaijun yang setelah melihat foto tersebut, ekspresi di wajah Lin mulai berubah. Melihat hal itu, dengan cepat polisi mendesaknya dengan berbagai pertanyaan hingga akhirnya Lin pun mengaku bahwa dialah yang telah membunuh dan membuang jasad Kaijun ke sungai itu. Polisi tentu saja tidak percaya dan sangat yakin Lin memiliki kaki tangan yang membantunya. Karena walaupun Kaijun telah berusia 51 tahun, tetapi pria itu bertubuh sehat serta bugar dan Lin tidak cukup kuat untuk melumpuhkan dan memindahkan jasad pria itu. Sedangkan dari rekaman CCTV ATM, polisi yang memeriksanya
melihat kemiripan wanita lainnya dengan postur tubuh Ibu Lin. Mengingat pengakuan Lin jika di hari itu dia dan keluarganya sedang jalan-jalan, polisi pun menduga jika semua anggota keluarga Lin kemungkinan terlibat dalam kasus itu. Polisi pun segera membawa mereka semua ke stasiun, yang dimana Ibu Lin yang sulit dihadapi bertahan untuk tutup mulut dan selalu menjawab tidak tahu serta melimpahkan semua kesalahan pada suaminya. Berbeda dari istrinya, Ayah Lin justru berterus terang dan menceritakan apa yang terjadi. Menurutnya, sejak sang putri pacaran dengan Kai Jun, dia berubah dari orang yang ceria menjadi muram serta tertutup. Sejak awal mereka pacaran, Ayah Lin sering melihat banyak bekas luka di tangan putrinya. Ketika akhirnya dia bertanya, Lin pun mengakui jika Kai Jun sering melakukan KDRT. Sebagai seorang ayah, dia tidak terima dan menginginkan keadilan bagi putrinya dengan menyusun rencana untuk melenyapkan Kai Jun. Namun saat polisi menanyai adik laki-laki Lin, mereka mulai berasa bahwa keluarga ini cukup aneh dan seolah saling melindungi. Karena menurut pengakuan sang adik, insiden tersebut terjadi karena Lin sendirilah yang memberitahu keluarganya jika dia ingin menyingkirkan Kai Jun. Ide tersebut didukung oleh ayahnya yang menyuruh Lin membawa pria itu ke rumah mereka dan sisanya sang ayahlah nanti yang akan mengurusnya. Sedangkan ide untuk mencuri uang Kai Jun merupakan ide Lin sendiri dan ibunya bersedia membantu karena baginya uang tersebut merupakan bonus setelah menghabisi Kai Jun. Hal ini membuat polisi sangat kaget karena keluarga ini tampak sangat kacau dan sulit untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bicara jujur atau berbohong. Sehingga untuk memastikan kronologi sebenarnya, mereka membutuhkan waktu cukup lama untuk menyusun ulang seluruh pengakuan mereka. Menurut salah seorang detektif, selain aneh kasus ini juga sangat istimewa di mana pelaku tidak beraksi sendirian, melainkan bersama seluruh anggota keluarganya. Yang terjadi sebenarnya, di tanggal 12 Oktober, 3 hari sebelum Kai Jun berpamitan pada putranya, dia dan Lin kembali bertengkar dan melakukan KDRT. Di hari yang sama, Lin mengadu pada ayahnya yang marah besar ketika mendengar hal ini. Tidak tahan dengan perlakuan Kai Jun, dia pun menyuruh Lin untuk membujuk pria itu agar mau datang ke rumah mereka. Dan selama 3 hari ke depan, mereka sekeluarga menyusun rencana melalui video call tentang pembagian tugas masing-masing, di mana orang tua Lin bertanggung jawab untuk membeli alat kejahatan serta mencari tempat untuk membuang jasad. Sedangkan adiknya mendapat tugas mencari obat tidur yang berhasil dimintanya pada salah seorang teman dan menceritakan rencana itu pada temannya. Di tanggal 15 Oktober, dengan alasan ingin pulang kampung, Lin mengajak Kai Jun untuk menemaninya. Kai Jun sendiri saat itu sangat bersemangat karena berpikir bisa berkenalan secara langsung dengan keluarga Lin. Dalam perjalanan, mereka menginap semalam di sebuah motel terdekat karena saat itu orang tua Lin masih mencari-cari lokasi yang tepat untuk membuang tubuh Kai Jun. Ayahnya meminta Lin untuk mengulur waktu dan akan mengabari jika telah menemukan tempatnya. Keesokan paginya, ayah Lin mulai mengambil semua peralatan yang telah disiapkan oleh putranya, seperti tali, batako, kantong plastik, serta barang-barang lainnya yang kemudian dibawa ke TKP dan disembunyikan di semak-semak. Di siang harinya, ketika Lin dan Kai Jun datang menjemput keluarganya untuk jalan-jalan, saat itu ibunya telah menyiapkan sebotol air yang dicampur dengan obat tidur. Agar Kai Jun tidak curiga, mereka pun menyambut kedatangannya dengan sangat ramah dan lidah semanis gula, sehingga membuat Kai Jun senang dan merasa diterima dalam keluarga itu. Di dalam mobil mereka saling bercanda, yang di saat itulah Kai Jun mulai mengantuk dan perlahan tertidur. Melihat Kai Jun yang telah tidur, Lin yang saat itu menyetir, menepikan mobilnya ke pinggir jalan. Dan di sanalah dengan menggunakan seutas tali, ayah Lin mencekik Kai Jun hingga tewas, sedangkan adiknya bertugas menahan tubuh pria itu
untuk berjaga-jaga seandainya Kaijun tersadar atau berontak. Sepanjang perjalanan menuju TKP, mereka membahas dan menyusun alibi jika seandainya ditanyai polisi. Dan sesampainya di tepi sungai, mereka bersembunyi di balik rumput tinggi untuk mempersiapkan jasad Kaijun sebelum akhirnya mengikatkan kakinya ke batako dan membuangnya ke dalam air. Saat itu Ayah Lin sempat khawatir jika Kaijun tidak akan tenggelam, sehingga alih-alih melemparkannya, dia justru menyeret tubuh pria itu ke tengah sungai dan membenamkannya dengan menindih batako tersebut menggunakan batu-batu yang ada di pinggir sungai. Setelah mengganti bajunya yang basah, mereka meninggalkan sungai dengan mengendarai mobil Kaijun yang kemudian ditinggalkan di Taichung. Sebelum meninggalkan mobil, Lin mengambil kartu ATM pria itu yang sebelum kejadian tersebut. Secara diam-diam Lin pernah merekam video saat Kaijun sedang memasukkan nomor PIN di ATM. Dan dalam waktu 2 minggu, mereka berhasil menarik uang sejumlah 2,3 miliar. 2 hari kemudian, Ayah Lin yang merasa khawatir jika tubuh Kaijun akan mengapung, memutuskan untuk membeli 2 set pakaian selam. Ditemani oleh istrinya dan juga Lin, mereka pun menyelam untuk memeriksa kondisi jasad tersebut. Merasa kurang dalam, mereka memindahkan beberapa batu agar batako di bawahnya semakin terbenam. Bahkan Ayah Lin secara khusus telah menyiapkan sebatang besi yang telah diasah untuk menahan tubuh Kaijun di dasar sungai. Dia juga berencana akan membeli serta melepaskan ikan piranha di sungai itu agar ikan-ikan tersebut memakan habis tubuh Kaijun. Namun sebelum rencananya dilakukan, akibat hujan deras yang terjadi belakangan hari, pada akhirnya tubuh Kaijun mengambang ke permukaan sungai dan ditemukan oleh Ding si petani. Ketika kasus ini dipublish, dampak sosialnya menjadi sangat buruk, sehingga kantor kejaksaan merekomendasikan pada hakim untuk memberikan hukuman mati. Namun mengingat keluarga terdakwa akhirnya mengakui kejahatan, pada akhirnya hal inilah yang meringankan hukuman mereka. Saat itu Ayah Lin mengatakan jika dia menyesali perbuatannya dan mengaku pernah menyalakan sebatang rokok di tempat dia membuang jasad Kaijun. Seolah sedang berkata pada tubuh Kaijun, dia meminta maaf dan berjanji akan membayar semua perbuatannya di kehidupan selanjutnya. Namun menurut jaksa, apa yang sudah dia lakukan sudah tidak berguna dan sudah terlambat untuk meminta maaf pada orang yang sudah meninggal. Dalam persidangan terakhir, Lin divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan bebas bersyarat. Sedangkan kedua orang tua dan adiknya divonis masing-masing selama 17 tahun penjara. Dan teman adik Lin yang memberi obat tidur juga divonis 6 tahun 6 bulan serta semua uang Kaijun yang telah mereka curi pada akhirnya disita oleh negara. Sebelum videonya berakhir, saya mau kasih tahu kalau akan bagi-bagi giveaway berupa 10 abaya keren untuk 10 orang. Dalam setiap video akan dipilih 2 orang pemenang yang tentunya sudah subscribe channel ini. Syaratnya cukup gampang, Gorgeous hanya perlu komentar yang isinya nyambung dengan kasus per videonya. Dan gak usah khawatir karena hadiahnya free ongkir sampai ke tujuan. Terima kasih dan semoga beruntung.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.